Seorang ahli pendidikan yang selama 30 tahun telah menyaksikan realitas pendidikan di daerah-daerah miskin di seluruh dunia. Dari gurun Sahara di Afrika hingga Amazon di Amerika Selatan, dia telah bertemu anak-anak yang tidak pernah kehilangan harapan meski berada dalam lingkungan pendidikan yang putus asa. Namun, bahkan dia pun mendengar berita yang sulit dipercaya. Dalam waktu hanya 5 bulan, 100 sekolah telah dibangun di sebuah negara Asia Tenggara. Tidak mungkin, pikirnya. Lalu dia langsung pergi ke tempat tersebut. Dan apa yang dia saksikan di sana adalah realitas mengejutkan yang benar-benar mengubah pengalaman 30 tahunnya. Bagaimana sebuah negara bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin, dan mengapa seluruh dunia harus memperhatikan keajaiban ini. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda juga akan dapat memverifikasi kebenaran dari kisah luar biasa ini. Halo, saya Alejandro Torres, ahli kebijakan pendidikan internasional asal Chile. Pada Desember 2024, saya menerima undangan khusus dari pemerintah Indonesia sebagai konsultan program pendidikan PBB. Dalam dokumen resmi tertulis, diperlukan evaluasi ahli internasional terhadap fasilitas pendidikan yang baru dibangun di wilayah timur Indonesia. Awalnya saya pikir ini adalah konsultasi kebijakan pendidikan biasa. Namun setelah menerima data detail, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Di wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia, dalam periode singkat 5 bulan, telah dibangun 100 sekolah rakyat. Sebagai seseorang yang selama 30 tahun berkeliling dunia, menyaksikan berbagai proyek pembangunan, angka ini benar-benar tidak bisa saya percayai. Di Afrika, membangun satu sekolah saja umumnya memakan waktu 2-3 tahun, dan di daerah pegunungan Amerika Selatan, pembangunan sekolah sering ditunda tanpa batas waktu karena kekurangan anggaran dan kesulitan topografi. Ini pasti angka yang dilebih-lebihkan. Mungkin mereka menggelembungkan renovasi bangunan lama, seolah-olah membangun yang baru. Saya melihat data-data terkait dengan pandangan skeptis. Namun semakin saya memeriksa foto satelit dan foto-foto progres pembangunan, pertanyaan saya semakin dalam. Benar-benar ada bangunan-bangunan baru yang dibangun di berbagai tempat, dan setiap sekolah menunjukkan fasilitas pendidikan yang lengkap dengan desain standar yang mencakup ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Mengingat karakteristik geografis Indonesia, kecepatan pembangunan seperti ini semakin mengagumkan. Di negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau lebih, terlebih di wilayah timur yang relatif kurang infrastruktur, proyek pembangunan besar-besaran yang dilakukan secara bersamaan seperti ini sulit dipahami secara logis. Mulai dari transportasi material, pengadaan tenaga konstruksi terampil, hingga proses pengadaan tanah dan perizinan di setiap daerah. Ada terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Yang lebih menarik lagi, proyek ini adalah salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto. Apakah mungkin mencapai hasil yang terlihat seperti ini hanya dalam 2 bulan setelah dilantik pada Oktober 2024? Saya mulai curiga ini adalah bagian dari showmanship politik. Namun di sisi lain, jika ini benar, maka akan menjadi kasus inovatif yang belum pernah ada dalam perkembangan pendidikan negara berkembang. Akhirnya saya memutuskan untuk memverifikasi langsung. Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Indonesia, saya memutuskan untuk mengunjungi langsung beberapa sekolah rakyat di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk menyelidiki situasi sebenarnya. Ketika saya naik pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta menuju Kupang pada akhir Desember, sambil memandang pemandangan megah kepulauan Indonesia dari jendela pesawat, saya bertanya pada diri sendiri, apakah benar-benar terjadi keajaiban pendidikan di tanah yang indah ini? Saat pesawat menurunkan ketinggian mendekati Bandara Kupang, saya sudah membayangkan berbagai skenario dalam hati. Jika ini adalah propaganda yang dilebih-lebihkan, maka akan menambah satu lagi kasus yang mengecewakan dalam dunia pendidikan internasional. Sebaliknya jika ini benar, maka saya akan menjadi saksi momen bersejarah. Apapun itu, saya siap membuat penilaian yang objektif dan akurat. Ketika turun di bandara dan bertemu dengan petugas dinas pendidikan setempat, saya bisa merasakan energi khusus dari tatapan mata mereka. Ini bukan sekadar pertemuan bisnis,
tetapi kebanggaan dan semangat yang benar-benar ingin menunjukkan pencapaian yang telah mereka raih. Pak Doktor, besok Bapak akan mengunjungi sekolah pertama. Bapak pasti akan terkejut. Dari suara petugas tersebut, saya bisa mendengar nada penuh keyakinan. Apa yang menanti saya? Keesokan paginya, saya menuju desa kecil sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Kupang. Saat mengikuti jalan berliku-liku naik gunung melalui jalan tanah, saya bertanya-tanya apakah benar-benar ada sekolah yang layak dibangun di tempat terpencil seperti ini. Namun, ketika tiba di pintu masuk desa, saya tidak bisa mempercayai mata saya. Benar-benar ada bangunan putih bersih yang baru dibangun, dan di depan bangunan terpasang dengan bangga papan nama Sekolah Rakyat Harapan Bangsa. Saat mendekati bangunan, saya menemukan hal yang lebih mengagumkan. Ini bukan sekadar bangunan sementara yang dibuat terburu-buru. Ini adalah fasilitas pendidikan lengkap dengan struktur beton yang kokoh, jendela-jendela lebar, dan lapangan olahraga yang luas agar anak-anak bisa bermain dengan aman. Di samping bangunan juga ada bangunan perpustakaan kecil tersendiri, dan ini adalah kompleks pendidikan komprehensif yang dilengkapi dengan toilet dan kantin. Namun kejutan sesungguhnya adalah ketika saya masuk ke dalam ruang kelas. Hingga 6 bulan yang lalu, anak-anak di desa ini harus belajar di sudut ruang balai desa atau di bawah naungan pohon. Saat hujan, kelas harus dihentikan. Dan di hari yang panas, anak-anak sulit berkonsentrasi. Namun ruang kelas yang ada di depan saya sekarang terang, benderang dengan lampu neon, bahkan dilengkapi AC. Di depan papan tulis, terpasang proyektor modern. Lingkungan yang sempurna untuk pendidikan modern telah tersedia. Saat masuk ruang kelas, sekitar 30 anak serentak memandang saya. Dari tatapan mata mereka, saya merasakan sesuatu yang istimewa. Itu bukan sekadar rasa ingin tahu. Rasa syukur terhadap lingkungan baru dan kerinduan untuk belajar bersinar di mata mereka. Selama 30 tahun berkeliling dunia mengunjungi berbagai tempat pendidikan dan bertemu banyak anak, ini adalah pertama kalinya saya melihat tatapan mata yang begitu hidup dan penuh harapan. Setelah pelajaran selesai, saya berkesempatan berbicara dengan anak-anak. Di antara mereka ada anak laki-laki yang sangat berkesan. Wiwan, berusia 12 tahun, mengenakan sandal jepit yang robek, tetapi wajahnya bersinar dengan senyuman cerah. Wiwan berkata kepada saya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, "Pak Doktor, sekarang saya bisa ke sekolah setiap hari. Dulu kalau hujan tidak bisa belajar, tapi sekarang hujan juga tidak apa-apa." Wiwan membawa saya ke sudut ruang kelas untuk menunjukkan gambar yang dia buat. Dalam gambar itu, anak-anak yang memegang bendera Indonesia merah putih sedang tertawa di depan sekolah baru. Di bawah gambar itu tertulis dalam bahasa Indonesia, "Terima kasih Indonesia, sekarang beta bisa belajar." Wiwan melanjutkan ceritanya. "Pak Doktor, di desa kami tidak ada SMP. Jadi setelah lulus SD harus berhenti sekolah. Tapi sekarang di sekolah baru ini katanya bisa belajar jenjang SMP juga. Saya ingin jadi guru nanti, supaya bisa mengajar anak-anak lain juga." Kata-kata dari mulut anak 12 tahun ini benar-benar menyentuh hati saya. Anak-anak lain juga menceritakan kisah serupa. Sari, gadis 14 tahun berkata, "Dulu buku kurang, jadi bertiga harus bagi satu buku. Sekarang semua bisa punya buku sendiri." Anak laki-laki lain, Bayu, dengan gembira berkata, "Di sekolah baru ada ruang komputer, jadi bisa menyentuh komputer untuk pertama kali." Saat waktu makan siang, anak-anak bergegas ke kantin. Di kantin yang tertata rapi, anak-anak makan nasi hangat dan lauk pauk bergizi. Ibu yang bertugas di kantin menjelaskan kepada saya, program makan siang ini juga dimulai bersamaan dengan sekolah baru. Dulu anak-anak dari keluarga miskin harus menahan lapar saat pelajaran siang. Sekarang semua anak bisa makan kenyang dan belajar. Saat jam pelajaran siang, saya bisa melihat anak-anak belajar alat musik tradisional gamelan di ruang musik. Bersama pendidikan modern, budaya tradisional juga diajarkan. Suara anak-anak yang memainkan gamelan sambil menyanyikan lagu rakyat Indonesia bergema di seluruh bangunan sekolah baru, dan suara itu terdengar seperti gema harapan. Saat waktu pulang sekolah, ketika anak-anak kembali ke rumah, saya memandang punggung mereka dalam-dalam. Meskipun mengenakan pakaian lusuh dan sepatu yang sudah aus, langkah mereka ringan
dan wajah mereka dipenuhi harapan. 30 tahun yang lalu, ketika saya tumbuh di desa miskin Chile, saya juga bermimpi seperti ini. Mimpi bahwa, dengan pendidikan yang baik di sekolah yang baik, saya bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Malam itu ketika kembali ke penginapan dan menyusun hal-hal yang saya lihat, sambil menulis diary, saya menulis. Hari ini saya tidak hanya melihat bangunan sekolah yang baru dibangun. Saya melihat masa depan sebuah bangsa bersinar dalam tatapan mata anak-anak. Mungkin ini adalah awal revolusi pendidikan yang sesungguhnya. Keesokan paginya, saya mendengar berita khusus yang tidak terjadwal. Presiden Prabowo Subianto akan membuat pengumuman penting terkait kebijakan pendidikan dari Jakarta. Atas saran petugas Dinas Pendidikan setempat, saya bisa menyaksikan pengumuman tersebut secara langsung, dan saya pikir ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Saya ingin mendengar visi apa yang akan disampaikan Presiden secara langsung tentang proyek sekolah rakyat ini. Pukul 10 pagi, saya menyaksikan pidato Presiden bersama petugas pendidikan lainnya di ruang pertemuan Balai Kota Kupang. Presiden Prabowo yang muncul di layar terlihat lebih serius dan penuh semangat dari biasanya. Sejak kata pertamanya saya sudah terkonsentrasi. Rakyat Indonesia dan anak-anak tercinta. Presiden memulai dengan suara yang bertenaga. Selama 5 bulan terakhir, yang kita capai bukan sekadar membangun 100 bangunan. Kita telah membangun 100 harapan dan menciptakan 100 masa depan. Mendengar ini, saya teringat gambar Wiwan yang saya temui kemarin. Itulah harapan yang ingin dia tuangkan dalam gambarnya. Presiden melanjutkan penjelasannya. Dari desa terpencil di Nusa Tenggara Timur hingga desa tepi sungai di Kalimantan Barat, kami berjanji tidak akan membiarkan anak manapun terasing dari kesempatan pendidikan. Dan kami sedang menepati janji itu. Suaranya penuh keyakinan, dan melalui layar pun keasliannya tersampaikan. Namun pengumuman yang benar-benar mengejutkan adalah yang berikutnya. Tapi ini baru permulaan saja. Presiden berhenti sejenak memandang penonton, lalu berkata dengan tegas, sampai tahun 2026, kita akan membangun tambahan 200 sekolah rakyat, dan semua sekolah negeri yang ada juga akan diperbaiki secara menyeluruh agar sesuai dengan lingkungan pendidikan modern. Saat mendengar pengumuman ini, semua orang di ruang pertemuan mulai berbisik-bisik. 100 saja sudah mengagumkan, sekarang 200. Terlebih jika termasuk perbaikan menyeluruh sekolah-sekolah yang ada, ini benar-benar revolusi besar pendidikan tingkat nasional. Saya menghitung dalam hati. Indonesia memiliki sekitar 150.000 sekolah dasar dan menengah. Jika rencana ini terwujud, lingkungan pendidikan Indonesia akan benar-benar berubah total. Presiden juga menyampaikan rencana konkret. Kita akan membuat fasilitas pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Di daerah pesisir akan ada laboratorium ilmu kelautan. Di daerah pegunungan akan ada tempat pendidikan teknologi pertanian. Di daerah perkotaan akan ada pusat teknologi informasi dan komunikasi. Ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang terkait dengan industri masa depan setiap daerah. Yang lebih mengharukan adalah pesan Presiden langsung kepada anak-anak. Kami berjanji kepada semua anak di negeri ini, dimanapun kalian tinggal, dalam kondisi apapun kalian berada, kalian berhak mendapat pendidikan terbaik, dan negara berkewajiban menjamin hak tersebut. Melalui layar pun saya bisa merasakan ketulusan dari mata Presiden. Di bagian akhir pidato, Presiden berkata, ini bukan sekadar kebijakan pendidikan. Ini adalah revolusi untuk membangun masa depan bangsa kita. Satu generasi ke depan, agar anak-anak kita bisa bersaing dengan gagah di panggung dunia, adalah tanggung jawab generasi kita. Mendengar ini, saya merasakan bobot yang berbeda dari janji-janji politisi yang selama 30 tahun saya lihat. Setelah pidato selesai, semua orang di ruang pertemuan bertepuk tangan sambil berdiri. Saat itu, dari jendela terlihat bendera Indonesia merah putih berkibar dengan gagah tertiup angin, seolah merespons pidato Presiden. Saya merasa merinding saat itu. Ini benar-benar momen bersejarah ketika sebuah negara mengambil keputusan untuk masa depannya. Setelah selesai mendengarkan pidato, Wakil Kepala Dinas Pendidikan setempat yang duduk di samping saya berkata, Pak Doktor, sekarang Bapak mengerti mengapa kami bekerja dengan sangat bersemangat? Ini bukan sekadar tugas, tapi perang suci untuk masa depan anak-anak kita.
Dari kata-katanya saya bisa merasakan kehendak nasional yang sesungguhnya. Malam itu di penginapan saya lama terlarut dalam pikiran. Selama 30 tahun melihat proyek-proyek pengembangan pendidikan di berbagai negara, ini adalah pertama kalinya saya melihat kombinasi visi yang jelas, daya pelaksanaan yang konkret, dan kehendak nasional seperti ini. Indonesia benar-benar ingin mengubah masa depannya melalui pendidikan. Dan yang mengagumkan, mereka sedang melakukannya. Setelah mendengar pidato Presiden, saya ingin mengetahui lebih detail bagaimana proyek luar biasa ini benar-benar dilaksanakan. Untungnya, Kementerian Pendidikan Indonesia menyiapkan briefing khusus, dan saya berkesempatan wawancara langsung dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ketika tiba di gedung Kementerian Pendidikan di Jakarta, seluruh bangunan dipenuhi semangat. Di setiap koridor terpasang layar besar yang menunjukkan progres proyek sekolah rakyat, dan situasi pembangunan setiap daerah diupdate secara real-time. Saya bisa merasakan ketegangan dan konsentrasi seperti ruang komando perang. Wawancara dengan Menteri Nadiem dilakukan di ruang kerjanya. Dia yang dikenal sebagai mantan pengusaha IT, setelah menjadi Menteri Pendidikan, terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda. Di mejanya penuh dengan jadwal pembangunan sekolah per daerah, tabel alokasi anggaran, dan surat-surat terima kasih dari anak-anak. Pak Doktor, jujur saya juga skeptis pada awalnya. Menteri memulai wawancara dengan jujur. 5 bulan untuk 100 sekolah? Secara logika terlihat mustahil, tapi Pak Presiden bilang, tidak ada yang mustahil, tinggal cari caranya saja. Jadi kami mulai mencari cara. Menteri menjelaskan strategi konkret. Pertama, kami menggunakan sistem konstruksi modular. Berdasarkan desain standar, komponen-komponen yang sudah dibuat di pabrik dirakit di lokasi. Dengan cara ini, waktu pembangunan bisa dipotong setengah dari sebelumnya. Ini adalah pendekatan yang benar-benar inovatif. Tapi rahasia sesungguhnya ada yang lain. Mata Menteri bersinar, yaitu partisipasi seluruh rakyat. Penduduk setiap daerah secara sukarela ikut serta dalam pekerjaan konstruksi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta perusahaan swasta, semua bergabung tenaga. Ini bukan sekadar proyek pemerintah, tapi menjadi gerakan rakyat. Kemudian saya juga bisa bertemu Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljoko yang menangani aspek teknis proyek ini. Dia yang telah bekerja 30 tahun di industri konstruksi bertanggung jawab atas aspek teknis proyek ini. Pak Doktor, tantangan terbesar proyek ini adalah karakteristik geografis. Menteri Basuki menjelaskan sambil membuka peta Indonesia. Harus mengangkut material ke 17.000 pulau dan harus membangun sesuai kondisi topografi dan iklim yang berbeda-beda di setiap tempat. Tapi kami berhasil melakukannya. Bagaimana caranya? Karena kami menggabungkan teknik konstruksi tradisional setiap daerah dengan teknologi modern. Dia menunjukkan situasi pembangunan real-time melalui layar komputer. Lihat, saat ini juga di Sumatera 15 sekolah sedang dibangun bersamaan, di Sulawesi 8 sekolah dalam tahap penyelesaian. Di Jawa, peralatan pendidikan baru diproduksi dan dikirim ke setiap sekolah. Yang lebih mengagumkan adalah cara partisipasi penduduk daerah. Saya melihat video lokasi pembangunan di Kalimantan Barat, di mana pemuda desa secara sukarela ikut serta dalam pekerjaan konstruksi. Dari tampilan mereka yang mengangkut batu bata, mengecat, dan merapikan lapangan olahraga, saya bisa merasakan rasa kepemilikan yang sesungguhnya. Video ini diambil kemarin di Desa Sambas, Kalimantan Barat. Menteri Basuki menjelaskan, 50 lebih pemuda desa secara sukarela membantu pekerjaan konstruksi setiap akhir pekan. Dengan semangat, kami akan membangun sekolah untuk anak-anak kami dengan tangan kami sendiri. Dalam video, terlihat seorang pemuda diwawancarai. Kami tidak dibayar untuk ini. Sekolah ini nantinya akan digunakan adik-adik kami, anak-anak kami untuk belajar. Bagaimana mungkin kami diam saja? Ini adalah pekerjaan untuk masa depan desa kami. Partisipasi sukarela seperti ini adalah fenomena nasional. Pengusaha setiap daerah turut serta menyediakan material atau dukungan teknis. Guru-guru pensiunan ikut serta mengembangkan program pendidikan sekolah baru. Bahkan warga Indonesia yang tinggal di luar negeri ikut serta dalam gerakan penggalangan dana. Inilah semangat gotong royong. Menteri berkata dengan bangga.
Nilai terbaik yang dimiliki orang Indonesia. Semangat bekerja sama untuk komunitas. Inilah alasan terbesar mengapa proyek ini bisa berhasil. Saya juga berkesempatan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menangani anggaran. Dia menjelaskan bagaimana pengelolaan anggaran proyek besar-besaran ini bisa dilakukan. Pak Doktor, banyak orang bertanya bagaimana investasi besar-besaran seperti ini bisa dilakukan. Menteri Sri Mulyani menjelaskan dengan tenang. Rahasianya adalah efisiensi dan transparansi. Kami membuka semua proses pelaksanaan anggaran secara real-time dan melalui sistem digital memblokir kemungkinan korupsi dari sumbernya. Menurut data yang dia tunjukkan, total biaya proyek ternyata 30% lebih hemat dari perkiraan. Penghematan biaya melalui konstruksi modular dan pembelian dalam jumlah besar, serta penghematan biaya tenaga kerja karena partisipasi sukarela penduduk daerah berperan besar. Sore harinya, saya berkesempatan mengunjungi salah satu lokasi pembangunan yang sebenarnya. Di lokasi pembangunan di pinggiran Jakarta, saya menyaksikan pemandangan yang benar-benar menakjubkan, seperti menyusun blok Lego raksasa, dinding, atap, dan jendela yang sudah dibuat sebelumnya, sedang dirakit secara sistematis. Pak Tony, mandor lokasi mengantar saya berkeliling. Pak Doktor, dengan cara lama membangun sekolah seperti ini butuh 8 bulan. Tapi dengan cara ini, 6 minggu sudah selesai. Memang di lokasi sekitar 40 pekerja, bergerak seperti jam yang presisi. Bagaimana perasaan orang-orang yang bekerja di sini? Saya tanya. Pak Tony menjawab sambil tersenyum. Semua bekerja dengan kebanggaan. Mereka tahu yang kami bangun bukan sekadar bangunan, tapi masa depan anak-anak. Makanya bekerja lebih hati-hati, lebih teliti. Andi, pekerja konstruksi muda yang saya temui di lokasi menceritakan kisah yang lebih mengharukan. Saya dulu tidak bisa masuk SMP karena tidak ada sekolah yang layak. Makanya, jadi pekerja seperti ini. Tapi sekolah yang saya bangun sekarang ini akan membuat anak-anak lain tidak seperti saya. Mikir begitu jadi semangat. Menjelang sore, saya melihat para pekerja konstruksi yang selesai bekerja seharian memandang ruang kelas yang selesai dengan puas. Dari wajah mereka yang berkeringat, saya bisa membaca bukan sekadar tenaga kerja biasa, tapi kebanggaan ikut serta dalam pembangunan negara. Malam itu kembali ke hotel, saya mengingat-ingat semua orang yang saya temui sepanjang hari. Dari politisi hingga PNS, pekerja konstruksi, semua bergerak menuju tujuan yang sama. Ini bukan sekadar kebijakan pemerintah, tapi gerakan rakyat yang sesungguhnya. Dan di pusatnya ada nilai yang jelas, yaitu masa depan anak-anak. Selama 30 tahun berkeliling dunia melihat berbagai proyek pembangunan, ini pertama kalinya saya melihat seluruh rakyat bersatu padu, menuju satu tujuan. Indonesia benar-benar sedang menciptakan masa depannya sendiri melalui pendidikan. Seminggu di Indonesia sudah berlalu, dan saya bersiap kembali ke Chile. Tapi, sebelum pergi, ada hal yang mutlak harus saya lakukan. Menyusun hal-hal yang saya lihat dan rasakan beberapa hari ini, dan membagikan pengalaman luar biasa ini kepada dunia. Pagi terakhir, saya kembali ke desa kecil yang pertama kali saya kunjungi. Saya ingin bertemu lagi dengan Wiwan dan anak-anak lain di Sekolah Rakyat Harapan Bangsa. Anak-anak menyambut saya dengan gembira, dan dalam seminggu mereka sudah berubah menjadi lebih cerah dan percaya diri. Wiwan berlari menghampiri saya dan menunjukkan gambar baru yang dia buat. Kali ini di atas peta Indonesia digambar banyak sekali sekolah, dan di setiap sekolah digambar anak-anak yang tertawa. Pak Doktor, sekarang seluruh Indonesia seperti satu sekolah besar, kata Wiwan. Saat itu saya merasakan haru yang dalam. Kata-kata yang keluar dari hati polos anak 12 tahun ini merangkum semua yang saya rasakan selama seminggu dalam satu kalimat. Indonesia benar-benar sedang menjadi satu ruang kelas raksasa, dan seluruh rakyat sedang menjadi murid sekaligus guru yang saling mengajar dan belajar. Sore hari itu, saya duduk di sebuah kafe sepi di Kupang, membuka laptop dan mulai menulis surat. Ini bukan sekadar laporan, tapi pengakuan tulus dari seseorang yang selama 30 tahun berkeliling tempat-tempat pendidikan. Kepada rakyat Indonesia yang tercinta, saya Alejandro Torres dari Chile. Selama 30 tahun, saya berkeliling tempat-tempat pendidikan di seluruh dunia dan menyaksikan impian serta keputusasaan banyak anak. Saya telah bertemu anak-anak yang merindukan kesempatan pendidikan di gurun Afrika,
pegunungan Amerika Selatan, pedalaman Asia. Tapi selama seminggu terakhir di Indonesia, yang saya lihat adalah keajaiban yang mewujudkan semua yang saya impikan selama 30 tahun menjadi kenyataan. Kalian tidak sekadar membangun 100 sekolah. Kalian telah membangun 100 harapan dan menghadiahi masa depan kepada puluhan ribu anak. Saat menulis surat, semua momen beberapa hari terakhir berlalu seperti panorama. Tatapan mata Wiwan yang bersinar, suara Presiden Prabowo yang penuh keyakinan, wajah-wajah pekerja yang berkeringat dengan kebanggaan di lokasi konstruksi, semua terlintas. Sebagian besar proyek pengembangan pendidikan yang saya lihat di berbagai negara bergantung pada bantuan luar, atau berakhir sebagai acara politik sementara. Tapi yang terjadi di Indonesia benar-benar berbeda. Ini bukan bantuan dari luar, tapi perkembangan mandiri yang diciptakan dengan kemauan dan usaha kalian sendiri. Saya berhenti sejenak dari menulis dan memandang keluar jendela. Dari bangunan sekolah baru yang terlihat jauh, terdengar suara tawa anak-anak. Suara itu seperti pesan harapan yang datang dari masa depan. Yang sangat mengharukan adalah melihat semua lapisan masyarakat bersatu berpartisipasi dalam proyek ini. Dari presiden hingga pekerja konstruksi, dari menteri pendidikan hingga ibu-ibu di desa, semua bergerak menuju tujuan bersama masa depan anak-anak kita. Melihat persatuan nasional dan tekad seperti ini adalah pengalaman yang benar-benar mengharukan. Saya juga menambahkan penilaian profesional berdasarkan pengalaman 30 tahun. Secara profesional, proyek Sekolah Rakyat Indonesia inovatif dalam berbagai aspek. Pertama, maksimalisasi efisiensi melalui sistem konstruksi modular. Kedua, memastikan keberlanjutan melalui partisipasi sukarela penduduk daerah. Ketiga, pengelolaan anggaran transparan dengan memanfaatkan teknologi digital. Keempat, menciptakan lingkungan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Kasus di mana semua ini tergabung secara harmonis sulit ditemukan di seluruh dunia. Di bagian akhir surat, saya mengungkapkan perasaan yang lebih personal. Tapi yang paling mengharukan saya adalah tatapan mata anak-anak. Dari penampilan mereka yang membaca buku di ruang kelas baru, saya melihat masa depan umat manusia. Ketika Wiwan, anak laki-laki 12 tahun berkata, "Nanti saya ingin jadi guru supaya bisa mengajar anak-anak lain," saya kembali menyadari bagaimana pendidikan bisa mengubah tidak hanya individu, tapi seluruh masyarakat. Saya juga dengan jujur mengungkapkan pengaruh pengalaman ini terhadap kehidupan pribadi saya. Selama 30 tahun berkeliling dunia, kadang saya juga putus asa. Apakah benar-benar mungkin perubahan masyarakat melalui pendidikan? Apakah benar-benar bisa melewati tembok kemiskinan dan ketidakadilan? Kadang saya meragukan. Tapi yang saya lihat di Indonesia adalah jawaban yang jelas atas semua keraguan itu. Ya, mungkin. Jika ada kemauan, ada visi, dan semua rakyat bersatu, mimpi yang terlihat mustahil pun bisa menjadi kenyataan. Di bagian akhir surat, saya menyampaikan prospek saya terhadap Indonesia. Kalian sekarang sedang menulis bab baru dalam sejarah pendidikan dunia. Pengalaman Indonesia ini akan menjadi harapan dan model baru tidak hanya untuk Asia, tapi untuk negara-negara berkembang di seluruh dunia. Yang kalian tunjukkan bukan sekadar perkembangan ekonomi, tapi wujud perkembangan manusia yang sesungguhnya. Sambil menyelesaikan surat ketika matahari terbenam, saya menulis. Sebagai orang Chile yang telah berkeliling dunia, saya belum pernah menyaksikan keajaiban pendidikan yang mengangkat anak-anak dari kegelapan menuju cahaya secara langsung seperti ini. Indonesia tidak sekadar membangun sekolah. Indonesia sedang membangun harapan, sedang membangun masa depan, dan dalam prosesnya menunjukkan kemungkinan baru kepada seluruh dunia. Terima kasih Indonesia, kalian sedang menulis sejarah baru dunia. Alejandro Torres. Setelah selesai menulis surat, saya merasakan kepuasan yang mendalam. Ini bukan sekadar laporan kerja, tapi catatan perasaan haru yang sesungguhnya sebagai seorang manusia. Dan melalui surat ini, saya ingin memberitahukan pencapaian luar biasa Indonesia kepada seluruh dunia. Sebagai seseorang yang selama 30 tahun berkeliling dunia, menyaksikan realitas pendidikan, saya bisa menyatakan dengan tegas, yang terjadi di Indonesia bukan sekadar keberhasilan kebijakan pendidikan. Ini adalah momen bersejarah
ketika suatu bangsa memutuskan mengubah nasibnya sendiri dan mewujudkan keputusan itu dalam tindakan nyata. Wiwan yang bermimpi menjadi guru, Sari yang bermimpi menjadi ilmuwan, Bayu yang bermimpi menjadi insinyur, sedang tumbuh di seluruh Indonesia. Ketika mereka dewasa dan aktif di bidang masing-masing, Indonesia akan benar-benar melompat menjadi negara maju. Tapi pesan yang diberikan pencapaian Indonesia melampaui sekadar kisah sukses satu negara. Ini adalah pesan harapan yang menunjukkan kemungkinan baru kepada negara-negara berkembang di seluruh dunia. Tanpa bergantung pada bantuan luar, hanya dengan kemauan rakyat, visi pemerintah, dan daya pelaksanaan yang sistematis, mimpi yang terlihat mustahil pun bisa menjadi kenyataan. Itulah yang dibuktikan. Selama penerbangan panjang kembali ke Chile, saya menyusun pengalaman di Indonesia sambil membuat tekad baru. Kepada petugas pendidikan yang akan saya temui di seluruh dunia ke depan, saya akan menceritakan kisah Indonesia. Dan saya akan membantu negara-negara lain juga bisa menciptakan masa depan mereka sendiri melalui pendidikan seperti Indonesia. Indonesia, terima kasih. Kalian telah membuat saya kembali menyadari kekuatan sejati yang dimiliki pendidikan. Kalian telah menunjukkan kepada saya betapa hebatnya pekerjaan yang bisa dilakukan ketika suatu bangsa bersatu. Dan yang terpenting, kalian telah memberi saya harapan. Harapan bahwa dunia yang lebih baik itu mungkin, dan bahwa perubahan itu dimulai dari pendidikan. Kalian juga tolong berikan komentar dukungan untuk Indonesia yang membanggakan negara kalian. Besok saya akan datang lagi dengan berita baik. Terima kasih.